Ustaz, Ya. Rasul itu kan orang biasa. Dia pun makan, kita pun makan. Dia minum, kita minum. Rasul tidur, kita tidur. Rasul berkeringat, kita berkeringat. Keringat Rasul beda dengan keringat kita. Apa buktinya? Yuk kita cari ulang. Ini kita kenalkan kepada generasi kita. Keringat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di ketika itu kebiasaan Rasul, Bunda, anak bapak, Rasul ketika mau sholat zuhur, agak seperempat jam sebelum masuk zuhur, kebiasaan Rasul itu tidur sejenak. Kita tahu pada pasir yang tandus, panasnya sangat luar biasa. Tersingkap betis beliau, Pak. Betisnya Allah, terbencilah keringat beliau. Bahkan dalam satu ditampung oleh sahabat, ditampung. Keringat beliau ditampung oleh para sahabat. Ditampung. Tersinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai sahabatku, kenapa engkau tampung keringatku? Untuk apa buatmu? Wahai ya Rasulullah, kami tampung keringat ini, ada sebagian yang meminumnya wahai Rasulullah, ada sebagian dijadikan wewangian. Keringatnya Rasul lebih wangi dari parfum apapun di saat itu yang hebat. Katanya ada miski, parfum miski, kewangiannya sangat luar biasa. Wangi lagi keringat Rasul. Bayangkan kalimat Rasul, keringat umat Rasul ngaku baru. Apalagi buktinya Ustaz? Di ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pulang ke Ardan Islam, ditunggu dengan sang istri tercinta di pintu Pak. Ditunggu suami, ditunggu, istri Rasulullah menunggu sang suami depan pintu. Kalau kita sekarang ada tisu, ya, datang suami, bila oleh istri Rasulullah keringat suami. Kemudian sang istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah dikelap dicium, masya Allah, wanginya wahai ya Rasulullah, keringat jangan bilang lagi. Betul tidak? Keringat Ustaz, ya. Bukankah Rasul juga punya air liur? Kita punya air liur, air ludah kita punya, Rasul juga punya. Namun Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, air ludahnya Rasul obat. Air ludahnya Rasul tak disentuh oleh api neraka. Kita buktikan lagi, jangan pandai omong. Kita baca Sirah An-Nabawi. Air ludahnya Rasul jadi obat. Cerita ini. Ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi kepada sahabat. Wahai ya Rasulullah, ayo kita tinggalkan ini Mekah, kita hijrah ke Madinah. Karena Mekah ini sudah genting wahai Rasulullah. Kalau seandainya masih saja kita berkediaman di Mekah ini, yang abu-abu itu pasti akan membunuh kita. Apa kata sahabatku? Tunggu dulu, karena belum ada perintah dari Allah. Besoknya datang lagi sahabat. Kemudian barulah diindahkan oleh Rasulullah. Dikumpul oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sahabatnya. Sahabat, sini semuanya. Kita hijrah dari Mekah ke Madinah.
Kalian duluan, biar aku yang terakhir. Oh, kira-kira pemimpin macam itu dapat tak sama kita? Padahal dia yang mau dibunuh, dia pula yang terakhir. Dia selamatkan sahabatnya sampai ke Madinah. Dia masih tinggal di kota Makkahul Mukarramah. Tinggal dengan dua sahabat. Rasul yang pertama, Abu Bakar, Utsman, Ali. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tinggallah Ali kata Rasul, ya wahai Rasulullah, sini ya Rasul. Padahal Ali adalah sahabat yang termuda. Nih kaulah muda nih, umpamanya nih, kira-kira kalau seandainya ada suatu hal yang genting, kira-kira kaulah muda ini disuruh menempati tempatnya Rasul apa kira-kira? Oh enggak, wahai Rasulullah, Abu Bakar ada yang lebih tua lagi, saya masih muda, perjalanan saya masih jauh. Kalau kita, namun sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sami'na wa ata'na, dia dengarkan perintah apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berangkat Rasul dengan Abu Bakar. Di tengah perjalanan ibunda, di tengah berjalan, halo anak, dengarkan, oke? Di tengah perjalanan Rasulullah diperhentikan oleh Abu Bakar. Wahai ya Rasulullah, nampak perjalanan kita masih panjang, perjalanan kita masih jauh, kita istirahat sejenak. Tuh ada goa. Namun walaupun demikian, wahai Rasulullah, nih tunggu dulu, biar saya bersihkan itu goa, supaya nanti engkau bisa beristirahat dengan nyaman dan tenang. Masuk Abu Bakar, disapu dibersihkan goa. Terakhirnya Abu Bakar kena setengah kalajeng titik. Keluar Abu Bakar, wahai ya Rasulullah, ayo masuk, tak bersih. Namun wajahnya Abu Bakar sudah hujan. Kita tanya oleh Allah, wahai Abu Bakar, ya Rasulullah, menyesalkah engkau sahabatku, engkau tinggalkan harta bendamu di Mekah, kita hijrah ke Madinah? Tidak, wahai Rasulullah. Terus kenapa engkau pucat macam ini? Tidak, Rasul. Tuh sahabat, saya digigit kalau jadi wahai Rasulullah. Oh tuh, kenapa gak bilang dari tadi? Kata Rasul, sini tanganmu. Bismillahirrahmanirrahim. Diludahi dengan nadi, ludah obat. Sesaat itu juga sembuh. Kira-kira Bu, Ibu ini kesengat kala jentik datang sama Bapak kami, Pak ludahin. Lapor kawan. Bukannya malah tambah sembuh. Terus kasih semangat, inspirasi. Kita kenal nih sosok baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz, Rasulullah itu fisiknya macam mana? Bu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam orangnya tidak tinggi dan tidak pendek. Ini di dalam kitab apa Ustaz tahu? As-Sama'il Muhammadiyah. Nanti beli bukunya, kita kenalkan, kita bacakan kepada generasi kita supaya ada rasa cinta dan sayang melekat di hati kita. Siapa sih sosok sang idola yang mengidam-idamkan umatnya mulai hidup sampai sakaratul maut, kemudian sampai di yaumil kiamah? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam satu-satunya yang ingat kepada umat. Bayangkan, rasa cinta. Kalau tak cinta, macam mana bisa akan bersuara? Sama kayak kita tuh. Ibu tengok Lana belum mau tengok bapak. Kalau tak cinta, tak masuk cerita itu. Apapun ceritanya. Nah, makanya kita kenalkan sosok baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Beliau bukan tinggi, bukan pendek, yang sedang
bisik beliau dalam kitab As-Sama'il Muhammadiyah. Alis mata beliau, nih alis mata sampai rincinya di dalam kitab itu, sampai alis rohnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diterangkan di situ. Seolah-olah alis kiri dengan kanan sakit depannya hampir semuanya berjumpa uswa alis roh. Bahkan sampai jenggotnya beliau diceritakan di situ. Jenggotnya macam mana bu Pak? Jenggot Rasul. Jenggot Rasul di situ dikatakan dalam As-Sama'il Muhammadiyah sekepal. Dan bertaut dengan ininya. Ini sekepal nih. Jenggotnya Rasul tidak dibahas dalam As-Sama'il Muhammadiyah sekepal. Sunnahnya Rasul tetap bukan segini. Nih fisiknya Rasulullah Sallallahu Alaihi rincinya. Jenggotnya Rasul sekepal berjumpa dengan apa namanya ini? Jambak. Bersatu dengan jambaknya. Ustaz tahu dari mana? Itu makanya kita baca kitab. Kenal dengan Rasul. Jangan online yang baju ke baju aja. Ajak bapak kami nanti yang bayar. Coba sekali kita belajar kitab, bisa kita tanamkan ilmu untuk anak kita di generasi. Kita baca. Kemudian apalagi fisiknya Ustaz? Rasul Pak, dada lebih tinggi dari perut. Dalam arti kata sistem. Kita kebanyakan tinggi perut dari dada, membutuh kita. Betul tidak Pak? Fisiknya Rasulullah SAW laksana bidar sistem. Karena apa? Beliau adalah panglima pemimpin perang. Apa sistem badan itu? Apa? Badan roh. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kenal sosok beliau. Kita kenal beliau. Itu masih dalam fisik. Kita kenalkan kepada generasi kita ini supaya dia kenal siapa sih baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan asik nonton aja. Betul tidak anak kami tadi hafal semuanya? Asbab apa? Oh, kalau kami tidur dah pagi dah selesai acaranya. Oke, kita lanjut Bu. Lanjut. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, Rasul datang, hadir beliau menjadi uswatun hasanah. Contoh suri tauladan buat kita umatnya Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul seorang pemimpin. Rasul seorang saudagar. Rasul juga seorang pengembala. Jadi jangan sok kita yang ada, apa saja yang ada di dalam hidup kita dan semuanya ada pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul juga seorang saudagar, berjualan. Bedanya Rasul dengan kita berjualan, nih dengarkan. Kita sanggup sumpah serapah mendapatkan untung lebih, baru melimpah luas. Betul tidak? Terkadangnya kita nih, kita dengar begitu pasar sana, sumpah Pak ini udah modal segini jadi Allah. Na'udzubillah iminzah. Sementara jauh di bawah modalnya lagi. Seandainya segitu pun dibeli, udah untung. Berani sumpah serapah asalkan dia dapat untung berlimpah luas. Bukan Rasul. Kalau Rasul ditanya nih, air ini berapa ya Rasulullah? Ini 7.000 Abdullah.
yang pembeli datang, saya bayar 15.000 ya Rasulullah. Bayangkan, Rasul berjual beli, yang beli yang naikkan harga. Bayangkan, saudagarnya Rasul. Rasul seorang pemimpin, pemimpinan Rasul seorang merangkul, bukan seorang memukul. Rasul pemimpinnya dari hati, bukan mencari jati diri. Inilah sosok baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan, terkadangnya kita tidak diangkat jadi untuk pengurus ikatan kenai bahkan kita dadu begini kan. Saya nih Rasul tidak dulu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa? Bapak tanya lagi kepada bapak semua. Halo. Ini nampaknya asik. Semua terus. Ayo nak. Geser lagi. Ayo terus naik. Geser. Jangan itu terus sini. Ini harus kita luruskan. Ini mana? Ya, kita sama-sama ya, boleh. Ucapkan tasbih, subhanallah. Ucapkan tahmid, ucapkan takbir, Allahu Akbar. Ucapkan tasbih, subhanallah. Kaum Adam, Adam ya. Coba bilang kaum Adam. Kalau Adam tadi untuk, oke, ya. Nah, dengarkan. Ibundaku, orang tua kami yang kami muliakan. Di hadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa rahmatan lil alamin, contohnya apa Ustaz? Allah angkat derajatnya kaum wanita. Betul tidak Ibu? Kita bahagian kaum wanita diangkat derajatnya oleh Rasulullah Ibu. Sebelumnya datangnya Rasulullah, yang namanya wanita lahir saja anaknya wanita dikubur hidup. Kalau seandainya masih berlaku sedikit, cuma ibu kami yang ada di sini. Tahu apa? Karena sebelum datangnya Rasulullah, wanita ini dianggap fitnah. Dikubur hidup-hidup, asalkan yang mengandung ibunya lahir anak perempuan, dikubur hidup. Datang sok-sok sang ido, diangkat derajatnya wanita. Sempat Rasul mengatakan 3 kali, betul tidak Ibu? Siapa lagi wahai Rasulullah ibumu? Siapa lagi ya Rasulullah ibu? Siapa lagi ya Rasulullah ibu? Siapa lagi wahai ya Rasulullah? Baru ayat. Berapa kali ibu bilang? Ibu, bapak, Pak ada kode, ibu boleh 3 bapak 1. Lapar kawan. Allah bayangkan, muliakan seorang ibunda. Allah angkat, Rasulullah angkat derajatnya seorang ibu. Kalau tak ada sosok sang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mungkin maaf. Kalau kita ingat kembali sejarahnya zaman jahiliyah, ibu yang lagi hamil saja, 7 bulan 8 bulan itu akan jadi bahan pertaruhan. Bayangkan, duduk sang 2 orang laki-laki lewat ibu di depan umpamanya dalam keadaan hamil berat 7-8 bulan, mereka ngomong, bro, itu yang di dalam perut saya wajib taruh nih. Kalau seandainya laki-laki kamu bayar sama aku. Enggak, itu perempuan. Enggak, itu laki-laki. Bertolakan. Dijemput ibu, dibawa, dibunuh, dibelah perut. Jahili. Datang sosok sang idola Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengangkat derajatnya kita kaum wanita.
Betul tidak ini? Betul tidak? Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, menyusui, mengandung lagi, tuh hebatnya ibu. Jangan bilang ibu ini lemah, Pak. Sanggup dia. Bu, sakit tidak? Sakit. Kita laki-laki ini ya. Ibu mengandung 9 bulan 10 hari kemana anak bayi di bawah, terus betul tidak itu? Anak lendul-lendul bayi. Sakit dong, betul tidak? Dibawa ke kebun, kutip berondol, betul tidak ibu? Diselawatkan. Apa aja yang bersangkutan dengan Rasulullah, barokah ibu. Ibu nak masak selawat, mau berondol selawat, tapi berondolnya punya kita bu ya, betul? Dia barokah dia, jangan berondol punya orang. Ya, mau masak kita selawat, ini tidak maaf. Lagu apa itu? Tetap pula bapak dari samping. Itu tidak. Namun kalau kita biasakan terus selawat dalam memasak, insya Allah yang kita masakkan terus dengan roh adalah selawat bu. Ya bu ya. Bu, sholat. Banyak sholat. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman. Banyak sholat. Betul tidak ibu? Kita selawat memasak. Jadi enak makanan yang kita masakkan. Tidak diganggu oleh yang namanya yang bukan senang dengan tubuh sholat. Jangan mainkan juga lagi dolar, berputar-putar ke kuali pula ya kan. Namun bacalah selawat, insya Allah yang dimakan bapak kami, anak kita akan barokah. Motonya bu, kata orang sekarang, apa saja yang disandarkan kepada Rasulullah semuanya berkah. Bayangkan, inilah sosok yang kita cintai. Mulai hidupnya ibunda, ketika Rasulullah SAW dinampakkan kepada sahabat, nampak sahabat Rasul menangis. Rasul menangis membasahi pipi, bahkan sampai membasahi jubah beliau. Datang sahabat, wahai ya Rasulullah, apa gerangannya engkau menangis sehingga tak pernah melihat engkau menangis sebelumnya seperti ini. Bayangkan, wahai sahabatku, kata Rasul, aku rindu kepada umatku. Oh, bayangkan Rasul, wahai sahabatku, aku rindu kepada umatku. Bukankah kami ini adalah umatmu, wahai Rasulullah? Kata sahabat, kalian ini sahabatku. Namun aku rindu kepada umatku yang mana mereka beriman kepada Allah. Dia tak pernah melihat cintanya Rasulullah kepada kita. Betul tidak? Rasul begitu cinta dan sayangnya kepada kita, meneteskan air mata basah pipi beliau, ibunda. Rindu dia kepada umatnya, wahai ibundaku. Bahkan sampai sakaratul maut apa yang dikatakan, ummati. Rasulullah. Bahkan ketika Jibril datang kepada Rasulullah ketika ini mau sama Allah, diperintahkan Allah, Jibril tanya sama Muhammad bahwasanya hari ini dia akan diangkat. Datang Jibril, Muhammad,
Ya Jibril, Allah suruh kami datang menjumpaimu. Hari ini engkau akan diangkat ruhmu. Apa kata Muhammad? Rasulullah SAW, kemuliaan apa Allah ingin mengangkat ruhku hari ini wahai Jibril? Kembali Jibril kepada Allah ibunda. Wahai Jibril, kata Allah, bilang tuh sama Muhammad, tidak akan masuk surga Nabi dan Rasul sebelumnya, sebelum engkau masuk ke dalam surga. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lepas itu aja Jibril, apa kemuliaan Allah? Dia ingin mengangkat ruhku saat ini. Kembali lagi Jibril menghadap Allah. Jibril, bilang tuh sama Muhammad, tidak akan masuk surga umat sebelumnya, sebelum umat Nabi Muhammad masuk ke dalam surga. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Bayangkan, tidak akan masuk surga umat-umat Nabi sebelumnya, sebelum kita nikah umat Muhammad yang masuk ke dalam surga. Ini sosok yang kita idolakan. Bahkan sampai yaumul mahsyar Rasul berjuangkan umat. Di ketika sakaratul maut itu dia bilang, wahai Jibril, sesakit inikah sakaratul maut? Rasul, jika engkau menengokku Jibril sehingga engkau memalingkan wajahmu? Kata Rasulullah, pasti ketika itu Allah ya Rasul. Indah, wahai ya Rasulullah, siapa yang sanggup melihat wajahmu wahai Rasulullah? Di ketika sakaratul maut begitu dahsyatnya ya Rasul, kata Jibril, aku tak sanggup menengok. Apa kata Rasulullah? Ya Allah, ya Allah, beginikah rasanya sakit sakaratul maut ya Allah. Jikalau seperti ini rasa sakitnya sakaratul maut, maka limpahkan sakaratul maut umatku semuanya kepada. Bayangkan Pak, cintanya Allah. Inilah sosok sang idol. Kalau tak kita kaji ini, bagaimana ada untukmu merasa cinta dan sayang kepada diri kita? Betul tidak Ibu? Sosok sang penolong. Salah. Idola sang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaumil mahsyar kita dibangkitkan dari alam kubur kita masing-masing menuju yaumil hisab. Ribuan ratusan tahun yaumil mahsyar. Dalam satu hikayah sejengkal, kepala kita diubur, matahari diubur-ubur. Ada yang mengatakan ada tempat betisnya, keringatnya, ada yang sampai pada dada dan pahanya, keringatnya, bahkan sampai ke atas lehernya, hampir menutupi hidungnya. Namun Bu, Ibu cinta kepada Bapak, Bapak pun tak bisa menolong pada waktu itu. Bapak cinta kepada Ibu, Ibu pun tak sanggup menolongnya pada waktu itu. Nafsina yaumil mahsyar. Secinta apapun kita di dunia, ternyata di padang mahsyar nafsina, nasib masing-masing. Tuh Rasul datang, Rasul membawa telaga al-Kausar. Bayangkan Ibu Bapak, disuguhkan kepada kita untuk umatnya. Nah, sekali minum tak haus selama-lama. Tuh telaga Kausar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang membantu kita? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan Ibunda. Inilah kita cari. Siapa sih beliau? Baru kita kenal. Ternyata mulai dari hidupnya, lahirnya saja rahmat, sampai beliau di masa masih bisa menolong umat. Nih sosok yang kita cintai. Bayangkan tidak, memuliakan sosok sang idola dikatakan sah. Yuk, tak butuh dalil mencintai sang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Ibu seperti kita mencintai kedua orang tua kita?
Ya tidak salah. Mencintai Rasul. Jangan lagi kita berpahamkan di sini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sosok adalah rahmatan lil alamin. Apa siapa? Habis ramai udah. Ibunda, adinda kami sekalian, nampaknya dah lebih 1 jam. 30 menit. Mungkin untuk segelintir sirah nabawiyah, mudah-mudahan sedikit yang sampau berkesan di dalam hati, bertambah cinta dan kasih, hingga kita sering memuji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang mencintai akan dicintai, siapa yang tidak mencintai jangan berharap untuk dicintai. Konsep kehidupan. Yuk sama-sama kembali kita bersalawat. Kata Rasul akan berserta di kiamat nanti bersama di dalam surga yang di antara mereka yang banyak sholawatnya. Yuk sama-sama. Baiklah, ibu bapakku, saudara, mari sama-sama sebelum kita tutup perhatian kita